Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Jenong Lekong. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup. Oke, jadi di video kali ini, kalau di video kemarin saya membahas tentang burung murai batu dengan fighter yang tinggi, kalau di video kali ini saya akan membahas menjawab pertanyaan dari sahabat saya tercinta, namanya Kang Aib Malgadir ya garbil ala nges bisa ditimpu ku aing kaleng kongguan istirang hinang. Oke, jadi di video kali ini pertanyaan dari Kang Aib Malgad nyaeta Teh Nong, saya punya anis merah muda hutan. Dia itu baru 3 hari, terus dia itu bunyinya itu sudah ngeplong, seperti bunyinya itu keras seperti suara cuca ijo. Saya belinya itu di gamblingan, dia itu belum jinak, belum ngempur. Apakah anis betina bisa gacor? Mohon solusinya. Anda ingat-ingat atau saya, biar kata saya udah tua, saya kalau soal mengingat-ingat saya itu paling pandai. Ya, wanita, semua wanita juga paling pandai mengingat-ingat, apalagi mengingat-ingat kesalahan lelaki. Ya, biar kata kesalahannya segede tungtung kuku itu teringat sampai mati juga, Akang sing percaya sama saya. Oke, jadi pertanyaan yang akan saya jawab dulu di sini adalah Teh Nong, bunyi anis muda hutan saya itu sudah keras, suaranya itu seperti suara cuca ijo. Apakah anis saya itu betina atau jantan? Apakah anis betina itu bisa gacor atau tidak? Kalau anis merah betina itu bisa gacor, Kang. Cuma gacornya itu monoton. Jadi suaranya itu saja. Alias biasanya suaranya itu bawaan, suara anis merah asli biasanya yang sering dilantunkan oleh anis betina biasanya. Kalau ini suaranya itu lantang, keras, seperti suara cuca ijo, itu ada kemungkinan burung anis Akang itu burung anis jantan. Tapi bukan cuma dilihat dari itu, ada beberapa faktor yang bisa kita lihat supaya itu fix 100% itu anis merah kita itu jantan. Itu ada beberapa faktor yang menunjang, bukan cuma dari suara atau suaranya kan cuca ijo baru 3 hari atau untung uyuhan segitu juga udah kicau. Biasanya mah kalau anis yang kurang beruntung ya, beli anisa pohan, anisa bahar itu biasanya burung itu kalau baru 3 hari belum mau buka paruh biasanya mah yang hunter bae jajan tuul. Itu Akang itu sebenarnya kebetulan mau cewek mau cowok, itu mau betina mau jantan, itu sudah mau buka paruh, sudah mau bunyi dengan suara yang lantang dan keras. Itu suatu anugerah, sebuah anugerah yang pernah ku miliki. Tah gitu. Cek sela on septen. Oke. Jadi apa sih faktor penunjang apakah dia itu betina atau jantan? Yang pertama, ini ya, si kepala jantan itu lebih cepat. Ya biasanya. Ya. Coba aja dilihat, barangkali ada salah satu faktor yang menunjang bahwa dia itu betina atau jantan. Untuk penguat, bukan atau penguat rasa batu masako, matanya itu lebih tajam, lebih ininya itu ya, lebih halisnya itu lebih tajam, juga lebih pekat. Itu yang di ini cowak ininya di matanya, pakai bahasa Indonesia no ya, itu udah suka susah kadang-kadang baku bahasa Indonesia saya itu. Terus untuk paruh juga lebih tebal, biasanya lebih besar untuk anis jantan itu. Dan kalau yang bagus itu ya, ciri-ciri anis merah itu, ciri-ciri untuk burung itu biasanya ya bukan cuma anis tapi juga murai juga sama. Ini si paruh itu ya, si berwek ininya nih, si tungtung ini, si ujung si ininya itu dekat dengan mata, hampir dekat dengan mata. Nah di sini berarti berwaknya teh sot kan begini nih paruhnya tuh. Nah begini, nah seperti itu biasanya. Dari postur juga terlihat, dari postur untuk jantan itu lebih ngejantung, jantung itu dari atas lebarnya, dari sini bahunya itu lebar,
dan ke pinggirnya itu set. Nah, ngejantung, jantung cahote. Jantung hatiku, ku letakkan di jantung hatimu. Lain eta jantung, jantung pisang. Seret. Jadi dari sini lebar bidang ke pinggirnya crot. Nah, begitu. Berbeda halnya dengan betina. Betina itu lebih bulat untuk postur tubuh. Yang paling ciri-ciri yang paling gampang dilihat itu, yang paling signifikan itu dari ininya, jangjangnya, dari sayapnya. Jang hirup teh gampang. Sayapnya itu kalau untuk yang jantan itu bersih. Ini kalau di sayap yang gede-gedenya ya bersih. Berbeda halnya kalau betina. Betina kalau di sayapnya itu ada seperti tembaga. Ya, ada coklat-coklatan seperti itu. Sama burung murai juga, kalau burung betinanya mah ada coklat-coklatan di sininya seperti tembaga itu. Kalau untuk yang jantan itu bersih, hitam bang bara, hitam legam, hitam bang bara atau hidung bang bara. Lalu untuk di paruh itu, di paruhnya itu ya kalau yang cowok itu ada hitam-hitamnya di sininya, hitam. Kalau yang betina itu kan di lidahnya itu kuning, sampai ke sini-sininya kuning. Tapi itu bukan berarti betina itu jarang gosok gigi, tidak resik, tidak berseka, tidak rapekan, jadi ada gadingan katanya tenang, bukan. Lalu untuk yang jantan itu hitam, karena mungkin dia itu kebanyakan kapuput ku jarum coklat, kebanyakan ngerokok, bukan. Tapi itu penanda bahwa itu jantan dan betina. Nah, itu untuk diciri-ciri. Silahkan akang pilih saja. Untuk kaki juga biasanya untuk kaki yang pria itu lebih jenjang, lebih panjang. Karena betina itu kan suka yang panjang, ya kakinya. Kalau betina itu agak lebih pendek. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara untuk menjinakkannya? Dikarenakan ini burungnya itu masih garabagannya, dari ombyokan, dari gamblingan, dia itu garabagan aja. Garabagan itu gimana ya, kasar ya. Giras, ganas. Nah, dan juga dia itu belum suka ngefur. Begini Kang, kalau untuk yang menjinakkan burung anis, biasanya anis hutan itu ya, budak hutan itu memang dia itu ganas, susah untuk agak susah untuk dijinakkan. Kita kerodong aja selama 3 hari sampai 1 minggu untuk proses pengadaptasian supaya dia itu hening, relax seperti itu. Nah, tapi baru dikerodong sebentar saja dia itu malah gubagabi, geber. Pokoknya mah dia itu malah semakin berontak dia itu. Sepotong dulu. separuh dulu Kang. Separuh semisal begini, tak separuh begini. Ini masih ada di kandangnya itu, masih ada cahaya bisa masuk. Jadi dia itu proses pengadaptasian dulu. Sehari segini dulu atau begini dulu Kang. Ini kan kerodong ya, ini kerodong. Akang jangan dulu dimasukin kerodongnya itu, congcoloin aja ke sangkar itu, beginiin aja, masukin aja dulu kerodongnya itu seperti itu. Dia akan guru bagarabag, udah biarin aja, mandirikan dulu dia, isolasikan dulu. Nah, setelah dia itu sekitar 3 hari dia itu nyaman, anteng begini ya, kerodong di atas sangkar. Terus ini kerodong diturunin sedikit, dipengplein sedikit begini di kandangnya teh. Proses pengadaptasian, dia juga akan gegarabagan lagi. Biarin aja dulu, biarkan dia stres dulu. Nanti juga dia akan segini, sampai kan perut kerodong. Nah, setelah itu setelah dia mau dikerodong semuanya, biarin dia itu 1 minggu dikerodong. Untuk pakannya nanti dicampur Kang. Biasanya kalau anis merah itu makannya dia itu kesukaannya itu ulat, misalnya ulat Hongkong, dia itu kesukaannya kasih ulat Hongkong. Kalau kesukaannya itu kroto, kasih kroto dicampur sama fur. Nanti dia itu akan matok-matokin dulu kroto, tapi lambat laun dia itu juga akan mau memakan fur. Semisal untuk awal-awal untuk supaya dia itu suka ya, supaya dia itu mau makan fur, saya itu biasanya memberi makannya itu fur top song sebentar. Nah, ini apa etanong, ini jamu ya teh, pentil jamu. Di sini lagi musim pentil jamu, hanya untuk thumbnail saja, bukan untuk diberikan pada anis merah. Semisal ini krotonya itu 1 sendok makan, misalkan krotonya 1 sendok makan. Lalu untuk takaran
apa namanya teh, untuk takaran itunya, untuk takaran naon atuh krotonya itu setengah sendok ya, diaduk aja dulu, diaduk aja krotonya itu, dicampur sama si pur topsong. Saya nong bagus gak pur superfit? Bagus, superfit itu tinggi protein, jadi untuk extra fooding kita mainnya sedikit, karena kalau kebanyakan nanti itu superfit itu kan kadar proteinnya tinggi, kita kasih jangkriknya itu 5, itu otomatis burung malah akan ngungkluk dan ngelowok ya si anisnya itu. Tapi kalau dikasih pur superfit, biasanya itu saya tuh ngasih jangkriknya itu paling 1 atau 2, karena superfit juga sudah tinggi protein. Nah itu biasanya untuk buat kalian para pemula kan suka ada liaran sedikit, sama di burung murai juga seperti itu. Kemarin ada pertanyaan seperti itu. Kembali lagi ke tema. Awal-awal kita banyakin aja dulu apa namanya teh, si krotoknya. Kalau krotok ini 1 sendok makan kroto dicampur dengan setengah sendok fur, dicampurin aja. Nanti juga dia itu sedikit akan ada kepatok-kepatoknya itu fur. Lalu untuk di 3 hari ke depannya, saya itu biasanya untuk pengadaptasian burung itu ya 3 hari 3 hari kita setengah sendok kroto, setengah sendok fur, jadi 50-50 itu bahasanya gitu ya. Dicampur aja juga, dicampur. Di hari selanjutnya tambahin krotonya jadi 1/4 sendok, purnya setengah sendok. Di hari selanjutnya di 3 hari ke depannya pur 1 sendok, krotonya itu setengah sendok, 1/4 sendok. Sampai kan dia mau matok-matokin kroto. Lalu bagaimana kalau dengan jangkrik yang sama? Misalkan jangkrik dikasih 5, jangkrik dicampur sama fur, tapi jangkrik 5, furnya itu seujung sendok aja, supaya dia mau aja matok-matok. Karena lambat laun juga itu akan ada pengadaptasian. Pas dia lapar, dia juga akan mau mematok-matok fur. Nah, seperti itu. Lalu setelah jinak, bagaimana nong supaya dia itu mau beradaptasi? Setelah dia itu jinak ya, pagi-pagi kita embunkan dari jam 5 pagi saja. Burung anis merah itu kan tipe panas. Jadi kalau di Jakarta kemarin ada yang bilang begini, untuk di suhu dingin nong anis enak, bisa ngeplong, bisa gacor itu. Kalau di suhu panas, kalau di Jakarta itu anis suka macet, susah untuk gacornya. Karena memang ya benar sekali Kang, anis kalau di Jakarta itu kan suhunya itu panas. Jadi anis panas, suhunya itu panas, harus banyak dikasih buah-buahan yang mengandung kadar air. Itu mampu untuk menstabilkan supaya dia itu tidak terlalu panas. Nah, seperti itu. Prosesnya itu dari jam 5 kita embunkan sampai ke jam 6. Setelah diembunkan kita kasih pakan. Setelah stabil pakannya, kita kasih aja jangkrik 3 pagi. Lalu untuk cacing tanah kita kasih aja 1 minggu 3 kali saja dengan takaran 2 lonjor. Atau kalau mau setiap hari takarannya 1 lonjor. Nah seperti itu. Jadi untuk jumlah jangkriknya itu sama 6. Lalu untuk kroto saya kasih 1 minggu 2 kali saja dengan takaran 1 sendok makan. Untuk mandi, saya mandikan dia itu 1 minggu 2 kali saja di pagi hari saja. Nah seperti itu. Atau kalau untuk burung-burung yang awal-awal diadop itu saya itu kasih mandinya itu setiap hari aja, kencengin pagi-pagi saja ya. Setelah dikasih pakan lalu kita mandikan untuk jadwal mandi. Setelah diangin-anginkan, setelah dia itu ininya kering ya, baru kita jemur. Jemurnya itu berapa menit nong? Untuk penjemuran untuk awal-awal adaptasi 15 menit saja dijemur. Nah seperti itu. Setelah dijemur kita tempatkan. Ini juga harus ini pengadaptasian banget. Ini burung baru diadop banget. Seminggu kita taruh di depan ibu-ibu yang gosip, yang gibah di keramaian. Seminggu kita taruh di tempat yang hening. Seminggunya lagi ditaruh di tempat yang banyak kendaraan supaya dia itu tidak kaget pas mendengar suara motor, suara mobil. Kalau dia itu kaget, stres, macet bunyi lagi, biasanya ngahintul lagi. Burung saya sudah ngeplong, sekarang dia itu malas bunyi lagi, macet bunyi lagi. Itu biasanya karena ada beberapa faktor dari lingkungan yang mempengaruhi ke dalam gacorannya. Nong, mana anis merah kamu? Saya sudah memperlihatkan yang saya itu bawa gendong si dedek bayi itu. Ada anis merahnya.
Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Jadi, jangan terus-terusan ditaruh di depan rumah, kali-kali di dekat cubluk, kali-kali di depan sepiteng, kali-kali di dekat ibu-ibu yang ngagibah, kali-kali bawa dong ke rumah mantan biar dia tahu kalau kita itu pandai merawat angin semerah. Jangankan kamu yang bawelnya setengah mati, angin semerah yang sampaikan ke teler dia itu saya mampu mengurus dan merawatnya. Jadi kamu jangan meragukan skill saya dalam hal mengurus yang berkicau-kicau. Ajer si Enang semua balik euy. Oke, overall untuk perawatan anis merah segitu aja Kang. Jadi anis merah betina itu juga bisa gacor, cuma gacornya itu monoton Kang, kurang enak untuk didengarkan. Tapi untuk suara lebih halus anis merah yang betina. Nah seperti itu. Untuk tanda-tanda anis merah tadi juga saya sudah menjelaskan. Silahkan Akang lihat dari ciri-ciri fisiknya. Nah seperti itu tadi udah saya jelaskan. Lalu untuk proses pengadaptasian udah saya jelaskan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.